Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas beberapa update analisa altcoins, mungkinnya beberapa yang kalian request juga. Lalu kita juga akan membahas analisa teknikal Bitcoin dan keadaan market nih, kira-kira bagaimana ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam video. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa share videonya, like, dan subscribe juga ya, bantu support channel ini. And thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk untuk update-nya. Untuk keadaan market crypto hari ini bagaimana. Bitcoin relatif sideways, bukan sideways sih, sebenarnya dia lebih ke koreksi ya, turun sekitar 2,8%. Tapi yang menariknya adalah untuk altcoin mereka masih banyak yang performing juga untuk hari ini. Kita bisa perhatikan seperti Sandbox naik 31%, Engine naik 15%. Ini sempat kita call juga untuk beli Engine ya di video ini, potensi market crypto di minggu depan kita udah bilang buat Engine cukup menarik. Ada Rose juga, nanti kita bahas Rose di video ini. Ada Phantom yang kalian request, kita juga akan bahas, dan beberapa altcoin lainnya. Kira-kira gitu, walaupun juga masih ada beberapa yang koreksi juga ya. Ini secara singkat, kita akan langsung masuk ke Fear and Greed Index. Untuk Fear and Greed Index kita di 33. Jadi kalau kita di Fear, sebenarnya ini udah masa-masa mungkin kalian bisa beli sedikit aja gitu ya. Jadi jangan beli all in. Kenapa? Nanti saya coba kasih tahu juga alasannya gitu ya kira-kira. Nah, kita masuk dulu nih. Alasan pertama kenapa jangan all in dulu, karena kedepannya market masih sedikit bisa ada volatilitas atau mungkin ada koreksi. Oke, yang pertama kita mulai dari si Ki Yongju. Dia adalah orang Korea, Opa. Nah, dia ini adalah CEO dari CryptoQuant, dan ini buat on-chain analysis gitu ya. Dan dia bilang apa? Ini dia baru berapa nih? November 23. Jadi hari ini baru aja dia kasih tahu di tweet, "Whales are depositing Bitcoin to exchanges." Jadi ini paus-paus yang mau punya Bitcoin besar, mereka masukin Bitcoin ke dalam exchanges. Gitu ya. Nah, Bitcoin exchange whale ratio reach 91%. Artinya apa? Rasionya mencapai 91%, artinya adalah dari top 10 deposit ini take 91%. Jadi 91%-nya itu dari top 10 deposit. Jadi ini cukup tinggi sih sebenarnya ya. Kita lihat, perhatikan ini Bitcoin price-nya, whale-nya nih. Kita lihat exchange whale ratio ini cukup naik, dan sebenarnya kalau misalnya whale ratio-nya naik, ini nggak begitu bagus untuk market crypto. Artinya apa? Artinya mungkin Bitcoin-nya karena udah masukin di exchange mau ditradingkan atau mau dijual gitu ya. Jadi harus sedikit hati-hati kalau misalnya seperti ini, walaupun ada beberapa lagi kalau kita lihat dari long term supply dan miners juga itu masih cukup bullish, tapi ini harus hati-hati di level ini. Lalu kita juga ada alasan kedua. Alasan kedua adalah market masih over leverage. Bisa kita perhatikan yang warna ungunya, Bitcoin all exchanges estimate leverage ratio, di mana ini masih cukup tinggi ya. Ini rasionya cukup tinggi. Nah, kita bisa perhatikan 18, 19, 21 November. 20 November ini turun. 21 Novembernya dia flat, tapi ini 22 November dia malah sedikit naik. Jadi masih harus hati-hati, itu alasan kedua juga. Nanti ada alasan ketiga seperti adanya futures expiry, dan alasan keempat itu adanya Thanksgiving juga. Jadi ya untuk beberapa hari ke depan masih cukup volatilitas, mungkin ada potensi koreksi sebenarnya ya di market crypto. Nah, kita masuk ke beberapa altcoin, khususnya Oasis. Kita masuk dalam Oasis Network Oasis Protocol atau Rose gitu ya tickernya. Ini sempat kita bahas di beberapa video sebelumnya. Di sini kita ada bahas di potensi market crypto metaverse, kita juga ada bahas. Apa itu? Oasis ini sebenarnya dia baru trending karena dia baru aja partner dengan Meta atau Facebook gitu ya, untuk bikin metaverse-nya, ada AI-nya dan lain-lain. Nah, lalu ini ada beberapa berita tambahan, kita coba bedah fundamentalnya sedikit. Untuk Oasis ini lagi naik daun sebenarnya ya. Dia baru announce pengumuman dia ada 160 juta Oasis Ecosystem Fund, dan 160 juta dolar ini sebenarnya cukup besar untuk Oasis sendiri, karena kita tahu Oasis ini rankingnya masih cukup kecil sih. Kita bisa perhatikan di sini Oasis ini masih ranking 85 kalau dibandingkan dengan layer satu lainnya ya. Layer satu lainnya seperti Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot masih rata-rata top 20. Jadi Oasis ini masih cukup terbelakang ya, bisa dibilang cukup rendah lah secara ranking ya. Dan ini cukup menarik, 160 juta. Lalu di sini juga kita bisa perhatikan layer 1 trend will continue. Kita tahu di mana di beberapa bulan terakhir kita mengalami trend layer 1, di mana kita sempat mengalami Solana cukup explosive move. Kita sekarang lagi mengalami Avalanche juga cukup naiknya cukup signifikan ya. Kita sempat mengalami Cardano yang sebelum smart contract dia cukup naik. Ada KDA, Kadena, Phantom, dan Polkadot juga. Masing-masing ada time frame, ada eranya lah istilahnya ya. Dan ini ada yang bilang do not miss out on Rose. Kenapa? Karena Rose masih bisa ada potensi seperti beberapa crypto layer 1 lainnya. Dan ini baru banyak orang yang ngomongin Rose juga. Jadi mungkin hype-nya baru dimulai gitu ya.
masih early. Kita masih lihat the most commonly held liquid assets ini dari venture and hedge fund portfolio, financial institusi. Paling besar Polkadot, ada Terra Luna juga, tapi ini di top 5-nya ini masih ada Oasis Network atau Rose sendiri. Jadi ya cukup menarik. Berarti cukup aman lah gitu ya kalau misalnya seperti ini. Lalu kita lihat lagi di sini dari number of accounts. Dari number of accounts kenaikannya juga cukup signifikan. Ya kita lihat naiknya juga cukup ini dalam beberapa minggu terakhir. Ini untuk Rose. Jadi cukup menarik. Lalu yang terakhir ini Rose aja baru launching Emerald. Emerald adalah EVM atau Ethereum Virtual Machine dia, dan jadi ini bisa mengconnect antara Rose dengan Ethereum juga. Jadi ya lebih sekarang ini lebih exposure-nya lebih terbuka lagi untuk Rose sendiri ya, atau Oasis protokol. Jadi cukup menarik. Nanti kita bahas secara teknikalnya bagaimana. Kita masuk sekarang ke FTM atau Phantom. Banyak teman-teman juga request Phantom. Untuk Phantom sebenarnya secara fundamental masih belum ada perubahan yang signifikan, juga masih kuat sebenarnya ya. Kita bisa perhatikan di sini unique address atau alamat addressnya juga kenaikannya juga cukup signifikan. Dari addressnya ya, kita bisa perhatikan grafnya. Lalu ada juga sih, ini ada tweet dari si Ali Badr. Dia adalah siapa? Dia adalah CEO dari Sky Investment, perusahaan investasi juga. Dan ini bisa kita lihat Phantom doing 3 times atau 5 times, berarti naik sekitar 300% atau 500%. Jadi ini bukan saya yang ngomong juga ya. If not more is very possible in the coming months. Perhatikan ini, ini dalam beberapa bulan ke depan, bukan instant gitu ya. Bukan kayak oke, 1 minggu ke depan dia naik 100%, nggak kayak gitu ya. Jadi ini harus sedikit sabar, bisa 3 kali sampai 5 kali. Kenapa? Karena memang many projects coming on the blockchain di ekosistemnya dia, di Phantom ecosystem. Bukan hanya itu, sebenarnya dia juga ada news tentang Coinbase. Cukup trending sebenarnya di Phantom, di mana banyak yang bilang bahwa Phantom ini akan di-list Coinbase, tapi sampai sekarang belum di-list juga gitu ya. Jadi pertanyaannya kapan? Lalu juga ada yang namanya Binance Cloud. Nah, Binance Cloud ini pengumumannya waktu itu adalah di kuartal 4. Jadi di bulan November dan Desember itu pun masih menjadi cukup positif, tapi belum ada pengumuman lanjutan juga dari Binance Cloud-nya sendiri. Jadi kita masih menunggu beberapa perkembangan juga sih dari Phantom ya. Nah, sekarang kita masuk untuk Bitcoin dulu, baru kita bahas beberapa altcoin-nya. Untuk Bitcoin, kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah potensi Bitcoin mengalami koreksi ke 52.000, 53.000 ini masih ada ya. Jadi jangan over bullish juga, jangan over positif juga. Kalau misal kalian teman-teman masih ada yang mau masuk, ya boleh sih masuk sekarang sebenarnya. Tapi ya keep in mind, dan cash juga jangan langsung all in dulu sekarang ya, karena masih ada volatilitas, mungkin masih bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan juga yang cukup besar. Kalau misalnya ada expiry, Thanksgiving dan lain-lain ya. Oke. Sebelum kita masuk juga, saya harus disclaimer juga ya, ini adalah analisa saya dan kalian harus do your own research juga. Oke, kita masuk. Yang pertama yang cukup positif adalah Bitcoin menemukan base keduanya. Ya, kita lihat ini base pertama, nih base kedua, hit di supportnya juga. Jadi artinya apa? Jadi artinya mungkin ada potensi di mana Bitcoin bisa membentuk double bottom. Oke, kalau double bottom ini terjadi, mungkin bisa kita lihat ada sampai ke sekitar 63.000. Jadi cukup positif sekali untuk Bitcoin kalau dia bisa breakout. Dia harus breakout dari yang ini, resistance sebelumnya ya. Jadi ya kita masih lihat perkembangannya bagaimana. Dan ini kalau kita zoom ke time frame 1 jam, sebenarnya kita bisa lihat nih, Bitcoin masih sangat volatilitasnya masih cukup tinggi ya. Kita bisa perhatikan di mana di dalam 1 jam dia bisa pump naik 3%, candle hijau tinggi, tapi langsung beberapa jam terakhir langsung turun. Lalu ini kita bisa perhatikan lagi, sempat turun, naik lagi, ini naiknya cukup besar lagi. Ini berapa nih kenaikannya? Naik sekitar 3%, langsung turun lagi ke bawah. Jadi ya harus agak sedikit hati-hati dengan permainan sekarang gitu ya. Masih belum aman lah. Kira-kira itu untuk Bitcoin. Kita masuk sekarang untuk beberapa altcoin. Kita mulai dari Sandbox kali ya. Mungkin teman-teman banyak yang holder Sand juga. Untuk Sand atau yang belum membeli Sand lah istilahnya ya. Ini saya ada beberapa chartnya nih, kita coba dilihatin dulu ya. Nah, untuk Sandbox sebenarnya cukup menarik. Sandbox kalau kita lihat sekarang memang dia cukup naik ya, naiknya cukup signifikan. Bisa kita perhatikan Sandbox naik sekitar 72% dalam 1 minggu terakhir, cukup tinggi ya. Jadi kalau teman-teman mau beli sekarang, saya sih nggak begitu menyarankan. Kenapa? Karena dia udah naik cukup tinggi. Jadi lebih baik kita buy on support, menunggu dia koreksi. Apakah bakal koreksi? Kalau berdasarkan histori kita bisa lihat nih, walaupun dia naiknya cukup besar, cukup tinggi ya,
Ada yang namanya dia mengalami cooldown period gitu ya. Cooldown period di sini dia cukup naik lagi, ada dia mengalami cooldown lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli ya bisa beli pada saat dia mengalami koreksi. Nah, untuk koreksinya ada beberapa level. Pertama adalah mungkin di level 2,618, ini di sekitar 3,9 atau 4 dolar, atau mungkin satu lagi di sini sih sebenarnya ya. Satu lagi di sini mungkin di topnya dia sebelumnya, previous top dia sebelumnya. Ini bisa menjadi resistant. Ini di sekitar berapa? Ini di sekitar 4,5 dolar, 4,5 dolar ya. Lalu yang terakhir itu sebenarnya levelnya tuh di sini, di exponential moving average 20-nya yang warna orange. Di sini kita bisa lihat dia ada bounce sekali, bounce 2 kali. Jadi kalau misalnya ternyata Bitcoin koreksi, sandbox turun juga, ya mungkin dia bisa turun ke sini juga gitu ya untuk bounce lagi sebelum dia mengalami kenaikan lagi. Ini untuk sandbox. Lalu kita bahas Phantom kali ya. USDT. Untuk Phantom sebenarnya cukup bagus, kita bisa perhatikan, mungkin kita time frame 4 jam ya. Phantom ini lagi breakout. Kita bisa perhatikan dia baru aja breakout dari resistannya dia nih. Ada 2 resisten, 3 resisten, 4 dan 5. Dan ini dia baru breakout, dan kalau kita perhatikan secara volume juga, volumenya sebenarnya cukup meyakinkan sih sebenarnya ya. Kalau Bitcoin nggak melakukan hal yang luar biasa atau misalnya dia koreksi, ya mungkin Phantom akan cukup aman juga sih. Kita lihat, perhatikan dia breakoutnya cukup signifikan, volumenya ada volume spike. Tapi masih menunggu juga, yang tadi saya bilang masih sedikit takut. Jadi kalau teman-teman masih mau beli, ya masih bisa sih beli Phantom, tapi ya hati-hati, kita masih keep in mind masih ada potensi koreksi juga untuk Phantom sendiri. Target selanjutnya untuk Phantom berapa? Kalau misalnya kalian mau hold, ya tadi mungkin kalau di sini kita bisa lihat golden ratio-nya itu di sekitar 4,5 dolar. Jadi mungkin next targetnya 4,5 sampai 4,2. Kalau misalnya Phantom bisa melanjutkan the next leg up-nya lagi ya. Kalau misalnya dia bisa naik lagi, dan kalau kita perhatikan dari time frame daily juga. Nah, Phantom itu koreksinya cukup bagus. Kita lihat nih. Dia naik, kena top di sini, dia turun. Lihat turunnya dia ke berapa? Dia turunnya ke previous top-nya dia, yaitu di sini. Gitu. Jadi dia menemukan support di sini, artinya ini cukup bagus untuk Phantom kalau misalnya dia bisa rebound naik lagi ke atas gitu ya. Mungkin ada beberapa pengumuman yang mungkin bisa di announce, nah mungkin itu akan menjadi dampak positif juga. Nah itu tuh Phantom. Kita sekarang bahas Rose atau Oasis Network. Ini sebenarnya masih cukup good buy juga sih, tapi ini lagi naik juga. Kita bisa perhatikan naik 22% hari ini. Kalau misalnya teman-teman yang mau beli, mungkin menunggu dia koreksi sedikit. Ini levelnya mungkin kalau sekarang di sekitar 0,35 ya sen. Ini masih cukup menarik kalau misalnya kalian bisa mendapatkan Rose di sini. Beberapa hal yang menurut saya Rose itu menarik. Ini ya, ini salah satu tekniknya. Ini kalian buka Oasis Network Rose. Kalau kalian perhatikan di grafik di sini kita pakai all. Nah, di sini kita perhatikan nih. Harga awal Rose itu adalah sekitar 0,038. Oke, 0,038. Jadi kalau kita ukur misalnya Rose dari 0,038 sen, 0,038 sen, jadi mungkin di sekitar di sini 0,0, ini mungkin kita dari paling bawah deh 0,029 gitu ya. Kita ukur dia sampai harga sekarang, kenaikan Rose ini 1400% ya, 1400%. Jadi sebenarnya udah cukup banyak dari November sampai dari November 2020 sampai 2021 naik 1400%, 1 tahun lah kira-kira ya. Tapi kalau misalnya kita compare dengan layer satu lainnya, coba misalnya kita compare dengan Solana deh. Kita compare dengan Solana. Sol. Kita tunggu loading. Nah, kita kalau lihat dari Sol sendiri, kita masuk ke grafik all-nya juga. Nah, kita perhatikan Solana awalnya itu dia di 0,78 ya, 0,78. Sekarang kalau kita masuk ke grafiknya Solana, Sol USDT. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik daily 0,78 dolar. Berarti ini mungkin di daerah sini nih, 0,78. 0,83 deh dengan ke harga sekarang 200 dolar. Ini naik sekitar 26.400%. Jadi jauh sekali kan bedanya. Kalau misalnya memang Rose bisa naik seperti Solana kira-kira. Jadi ya kalau bisa kita bilang Rose ini masih cukup early juga sih ya untuk Oasis Network. Jadi cukup menarik. Tadi kita sudah bahas potensi gainnya, mungkin kita bahas Solana sedikit deh. Kalau untuk Solana, sebenarnya Solana ini juga project bagus sih. Dia untuk investasi, kalau misalnya kalian buat long term, Solana ini salah satu pilihan yang bagus juga. Karena gas fee-nya murah dan ini bisa menjadi saingannya Ethereum juga sih. Banyak yang justru lebih pro ke dalam Solana juga. Nah kalau untuk Solana sebenarnya mungkin di sekitar kotak biru ini, berarti ini di sekitar berapa? Di sekitar 206 atau 213 dolar. Ini cukup menarik untuk beli Solana. Lebih bagus lagi kalau misalnya Solana turun, kalian bisa dapat Solana di bawah 200 dolar, itu juga masih cukup positif sih
Oke. Jadi untuk Solana dengan target mungkin Solana ke $300 bisa sih di awal tahun depan ya kira-kira, kalau misalnya Bitcoin mengalami kenaikannya lagi. Kira-kira itu kita bahas 4 altcoins. Untuk chart IDR-nya saya belum ada, jadi kalian bisa cek ke kurs rupiah aja. And itu aja. Kalau kalian suka video ini jangan lupa share videonya, like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye bye.